Kami dari kelompok 2, Prodi, Magister Administrasi Rumah Sakit, Angkatan 6, Universitas Hasanuddin, ingin berbagi tentang pentingnya kepemimpinan dalam pelayanan kesehatan. Peran kepemimpinan sangatlah penting, terutama saat terjadi krisis dan bencana. Contohnya pada saat terjadi tsunami dan pandemi COVID-19, di mana para pemimpin pelayanan kesehatan harus mampu mendukung para staf serta mampu berkolaborasi dengan institusi lainnya. Pemimpin harus mampu menetapkan prioritas. Seorang pemimpin perlu membuat keputusan cepat, menganalisis data, dan berkolaborasi secara berkala pada berbagai stakeholder, dan memimpin tim melalui berbagai dilema pelayanan kesehatan. Kepemimpinan dapat membangun atau sebaliknya dapat memecahkan suatu organisasi kesehatan. Kepemimpinan yang kuat sangat berperan khususnya pada saat di awal pandemi. Saat semangat tenaga kesehatan menurun, pemimpin harus peduli pada kebutuhan masing-masing staf. Sistem pelayanan kesehatan adalah organisasi besar terdiri dari berbagai departemen spesialis, kantor, dan grup-grup profesional lainnya yang memerlukan saling berkoordinasi. Di lingkungan yang kompleks tersebut, pemimpin pelayanan kesehatan perlu menguasai berbagai gaya kepemimpinan untuk dapat mendorong para personel dari departemen yang berbeda untuk melaksanakan tugas yang berbeda. Perubahan kepemimpinan kesehatan dari waktu ke waktu. Dalam mode kepemimpinan kesehatan tradisional, mereka yang berada di puncak hierarki membuat keputusan dengan sedikit atau tanpa masukan dari staf perawatan kesehatan lainnya. Saat ini, pemimpin layanan kesehatan memiliki lebih banyak data yang harus dikelola, layanan penagihan rumah sakit yang lebih rumit, lebih sedikit waktu untuk mempertimbangkan keputusan kebijakan berskala besar, teknologi dan alat-alat baru untuk dikuasai, serta pertumbuhan dan inovasi terkait layanan kesehatan. Para pemimpin layanan kesehatan yang mengambil pendekatan yang berorientasi pada tim dapat menghadapi tantangan-tantangan tersebut di masa depan. Gaya kepemimpinan transformasional. Pemimpin transformasional mengkomunikasikan visi dan nilai organisasi, memotivasi staf mereka dengan membantu mereka dengan memotivasi tentang apa yang penting tentang pekerjaan mereka. Gaya kepemimpinan kolaboratif. Pemimpin kolaboratif bekerja untuk membangun lingkungan kerja yang sinergis, di mana orang-orang dari berbagai tim dan departemen berkomunikasi dengan jelas dan menggunakan data untuk mengambil keputusan yang tepat. Pemimpin kolaboratif dapat membawa lebih banyak anggota tim kesehatan untuk mendiskusikan isu-isu penting. Gaya kepemimpinan berbagi. Kepemimpinan berbagi berasal dari gagasan bahwa para pemimpin harus memberdayakan staf untuk mengambil keputusan bagi diri mereka sendiri. Kepemimpinan ini menekankan perlunya pengembangan hubungan kolaboratif di antara para staf melalui pendelegasian tugas, pembelajaran di tempat kerja yang berkesinambungan, dan kepemilikan bersama atas peran dan tugas tertentu. Gaya kepemimpinan distributif. Kepemimpinan distributif, seperti halnya kepemimpinan bersama, berupaya mengembalikan kewenangan dan kekuasaan pengambilan keputusan ke tangan pekerja di semua tingkatan. Namun, kepemimpinan terdistributif berfokus pada inovasi dan antisipasi terhadap tren perawatan kesehatan yang baru. Gaya ini memiliki 4 kualitas utama. Yang pertama, sense making, berusaha memahami perubahan lingkungan bisnis perawatan kesehatan dan beradaptasi. Kedua, relationship, membangun hubungan yang saling percaya dan pendukung yang mendukung. Ketiga, visioning, mendiskusikan seperti apa organisasi di masa depan. Keempat, inventing, menciptakan solusi baru untuk masalah kesehatan. Sistem pelayanan kesehatan perlu selalu beradaptasi. Contohnya, dalam perekrutan tenaga kesehatan dengan keragaman ras dan gender, serta mempekerjakan para profesional yang terampil dalam layanan kesehatan sehingga menjadi lebih efisien dan adil. Kepemimpinan dalam bidang kesehatan dimulai dengan visi yang jelas untuk dapat menciptakan organisasi yang sehat dan berfungsi dengan baik. Para pemimpin di bidang kesehatan saat ini memahami kompleksitas sistem yang dijalankan. Pemimpin memiliki kepedulian baik terhadap sesama pekerja dan pasien. Terima kasih.